Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan highlight hari ini adalah Bitcoin mencetak sejarah baru guys. Apa sejarah barunya? Kita bakalan bahas nanti di chart, namun sebelum itu kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,3 triliun dolar atau naik sekitar 2,75%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 30.200-an, Ethereum 2.068 dolar, kemudian BNB 301, XRP 0,43, Cardano 0,58, Solana 55 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 10%. Top performernya adalah Solana dengan kenaikan 10,31% ke 55,56 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Hari ini kembali saya akan bahas pure chart aja, nggak ada berita ataupun data karena ada beberapa chart yang pengen saya bahas, saya update untuk minggu ini. Jadi langsung saja kita menuju ke chartnya. Nah, yang pertama tentunya saya pengen bahas dari chartnya US dollar terlebih dahulu gitu ya. Dan kita sudah closing weekly candle, kita sekarang di hari Senin, dan kalau kalian perhatikan kita sekarang masih mencetak candle hijau di US dollar dan sudah berminggu-minggu nih guys, berturut-turut kita melihat candle hijau di US dollar. Bagi saya pribadi, saya masih berpegang teguh dengan pendapat saya beberapa hari yang lalu bahwa dalam kurun waktu 1-2 minggu ke depan kita kemungkinan besar akan melihat semacam koreksi terjadi di US dollar. Tentunya beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah tentunya kita udah kemarin pernah melihat gitu ya bahwa setiap kali US dollar itu break dari sebuah pattern yang cukup besar di sini, beberapa kali sebelumnya di sini kalau kalian perhatikan, itu yang terjadi berikutnya adalah kita kembali melakukan retest terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke arah sebelumnya. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ya kan, kita breakout, kemudian retest dulu, baru melanjutkan arah ke atas. Di sini sama, kita breakdown, kita retest dulu, baru melanjutkan ke bawah. Di sini juga sama, ketika kita breakout, kita juga ada mendapati retest sedikit di sini, kemudian kita baru melanjutkan ke atas. Nah, untuk yang sekarang kita belum mendapatkan hal tersebut terjadi, gitu ya. Dan menurut saya kemungkinan atau probability hal tersebut terjadi adalah cukup besar. Yang kedua juga tentunya kita juga melihat indikator RSI sekarang udah menyentuh ke kurang lebih angka 80. Ini adalah salah satu tingkat RSI yang paling tinggi yang pernah dilihat di US dollar karena beberapa kali sebelumnya kita jarang banget guys. Paling hanya sekitaran 1, 2, 3, 4, 5 kali dalam sejarah US dollar dari tahun 1974 sampai sekarang itu melihat RSI di kurang lebih angka 80. Oke, jadi itulah beberapa indikasi yang menyebabkan saya bisa berasumsi bahwa kemungkinan besar kita akan mendapati semacam koreksi terlebih dahulu di US dollar dalam kurun waktu 1 atau 2 minggu ke depan. Terlebih lagi kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil di daily chart maupun di 4-hour chart, maka kita akan menemukan secara jelas mungkin di 4-hour chart gitu ya, bahwa kita sudah mendapati semacam bearish divergence di mana kita melihat price actionnya membentuk higher high baru, tetapi di indikatornya kita melihat ada lower high gitu ya. Jadi ini adalah indikasi bearish divergence. Nah, kalau untuk targetnya kira-kira bisa nyampe kemana US dollarnya sebelum kita mungkin benar-benar mendapati semacam koreksi, mungkin kita bisa melihat beberapa area ya. Pertama mungkin kita menarik Fibonacci extension untuk membuat 100% extensionnya di kurang lebih area 106 di sini. Oke, ini akan menjadi next area targetnya. Kalaupun kita memang masih akan melanjutkan kenaikan ke atas, kalau kita nariknya extension yang modelnya seperti ini, maka itu adalah juga hal yang sama kurang lebih ya, di 106 dolar. Jadi, kalaupun kita masih akan mengalami penguatan di minggu ini untuk US dollar, maka targetnya di sekitaran 106 dolar. Baru dari sana mungkin kita akan mendapati semacam koreksi. Gitu ya. So far tentunya di 1-hour chart kita masih belum mendapati indikasi jelas bahwa kita akan mendapati koreksinya. Yang ada kita hanya sekarang terkonsolidasi terlebih dahulu gitu ya.
Walaupun kalau misalnya orang yang tipikalnya agresif mungkin anggapannya ini adalah sebuah double top ya. Namun menurut saya ini belum terlalu valid karena kalau kalian lihat breakdownnya pun tidak disertai dengan volume gitu ya. Jadi so far saya masih mewanti-wanti bahwa akan ada sedikit lagi pelanjutan arah ke atas sebelum mungkin kita mendapati koreksi tersebut. Mungkin ke sekitaran 106, baru dari sini kita akan drop lagi. Oke, nah itu untuk chartnya US dollar. Nah, kalau kita pantau sedikit untuk chartnya pasar saham US, khususnya di S&P 500, ya ada satu berita positif juga gitu, bahwa kita melihat para buyers itu masih mampu maintain area trendline di sini. Dan kita sempat wick ke bawah, namun kita kemudian langsung ke reject lagi ke atas. Ini mengindikasikan bahwa para bulls atau para buyers masih ada di sekitaran sini dan mereka masih mampu mempertahankan area trendline-nya yang harusnya akan menjadi area major support. Yang saya sering sampaikan di chartnya S&P 500 adalah kita nggak pengen ngelihat dia breakdown di bawah trendline ini, kemudian konsolidasi, kemudian retest seperti yang terjadi seperti ini misalnya. Oke, karena kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan besar kita akan mendapati drop yang lebih dalam di pasar saham US dan itu akan kemungkinan berkorelasi juga dengan chartnya Bitcoin dan akan menyebabkan Bitcoin juga kembali down. Jadi kita juga berharap bahwa weekly candle kali ini dalam keadaan hijau, alias kita melihat ada indecision candle sebelumnya, kemudian kita ikuti dengan bullish candle. Itu adalah sebuah senario yang paling ideal. Dan kalau ini yang terjadi ketika kita mendapati bullish engulfing lagi, ini kemungkinan akan memicu kenaikan yang lebih signifikan ke atas. Oke, bukan berarti kita kemudian langsung akan reversal ke atas walaupun probabilitasnya ada. Tapi kalau misalnya itu yang terjadi, at least kita akan kembali menyentuh area trendline di sini menurut saya. Oke, jadi itulah yang kita harapkan akan terjadi dalam kurun waktu 1-2 minggu ini. Dan mudah-mudahan sesuai dengan senario ya. Tapi kalau tidak ya kita harus siap ya dengan segala senario yang bisa jadi terjadi. Nah, berbicara soal Bitcoin, tadi di awal video saya sampaikan bahwa Bitcoin mencetak sejarah baru. Sejarah barunya apa? Ini sebenarnya pernah ya kita bahas bahwa belum pernah sekalipun dalam sejarahnya Bitcoin kita melihat weekly candle itu closing 7 kali berturut-turut dalam keadaan warna merah. Dan sekarang kita udah melakukan hal tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sebenarnya dari kemarin kita udah expect hal ini akan terjadi gitu. Dimana kita akan closing 7 kali berturut-turut dalam keadaan merah. Kemudian mencetak sejarah baru. Dan kali ini kita bakalan lihat lagi. Apakah sejarahnya bakal berlanjut? Alias apakah kita minggu ini bakalan kembali mendapatkan candle merah di weekly chart, ataukah pada akhirnya kita melihat candle hijau setelah 7 kali berturut-turut kita closing weekly candle dalam keadaan merah. Sekali lagi ini juga didukung dengan chartnya US dollar yang sudah sepertinya kehilangan momentum bullishnya. Kemudian Bitcoin sekarang berada di area major support. Kemudian pasar saham US juga tadi kita lihat sedikit rebound ketika menyentuh major trend line-nya. Beberapa hal tersebut menyebabkan saya merasa juga sama di Bitcoin. Mungkin dalam 1-2 minggu ke depan kita akan melihat at least 1 candle hijau di weekly chart. Gitu ya. Dan berita positif yang kedua di Bitcoin adalah kalau kalian masih ingat, ini adalah chart yang sudah pernah saya tunjukkan beberapa minggu yang lalu. Dan sering saya sampaikan adalah di sini adalah area pertandingan gitu antara para bulls dan bears di area kotak hijau ini atau biru ya, sorry. Dan ketika kita breakdown dari area ini dan closing di bawah area tersebut, cenderung kita akan tertarik ke bawah dan menuju ke next area major supportnya di sekitaran 20.000. Tapi sebaliknya ketika kita breakout kemudian konsolidasi di atas area ini, cenderung kita akan juga ketarik ke atas menuju ke next area major resistance di sekitaran area $50.000. Dan so far kita melihat para buyers juga mampu maintain area weekly ini. Key levels weekly-nya ini belum breakdown guys. Oke, jadi ini adalah sebuah indikasi positif bahwa para buyers masih mempunyai cukup kekuatan atau amunisi untuk mempertahankan key levels di sini. Ini adalah sebuah indikasi positif menurut saya. Dan tentunya ini bisa jadi akan provide some confidence kepada para investor untuk mulai start lagi masuk di sini karena sepertinya memang para buyers masih ada di sekitaran di sini. Kalaupun amit-amit gitu guys, kita masih mendapati 2-3 candle merah
untuk beberapa minggu ke depan, oke, berturut-turut kita merah terus misalnya. Kalau kalian perhatikan indikator RSI sekarang juga sudah mendekati gitu, area oversold. Sekali lagi, ketika RSI weekly di Bitcoin itu menyentuh area oversold, itu biasanya secara historis menandai bottom dari sebuah bear market. Dan dari sana mereka akan kembali naik. Di sini terakhir kali, November 2018 kita menyentuh area, Desember 2018 sorry, kita menyentuh area oversold, kemudian kita menemukan bottom bear market dan kita rally. Di sini juga sama, di sekitaran tahun 2015. Nah, kalau kita kembali mendapati 2-3 candle weekly terus down, kemungkinan besar kita sudah akan approaching area oversold tersebut. Walaupun tentunya itu tidak wajib terjadi ya guys. Karena kalau kalian perhatikan sebelumnya pun kita pernah menyentuh kurang lebih area di sini, oke, di sekitaran area 30-an, dan kita kemudian mendapati reversal seperti yang terjadi di Maret 2020. Karena kan tidak jarang juga sekarang orang beranggapan bahwa kita akan kembali mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi di bulan Maret 2020, di mana kita mendapatkan drop yang cukup signifikan secara tiba-tiba, kemudian kita mendapatkan V-shape recovery. Kalau ditanya probability-nya ada nggak kok? Ya ada pasti. Cuma tentunya sekarang indikasinya belum cukup kuat untuk kita bisa mengatakan hal tersebut akan terjadi. Gitu ya. Kalau kita misalnya mengulang, ya tentunya secara indikator RSI kita nggak perlu sampai menyentuh oversold ya. Di Maret 2020 kita bahkan hanya menyentuh sekitaran area 33-an juga. Dan sekarang kurang lebih sejajar dengan area tersebut gitu guys. Kita sejajar gitu. Oke. Tapi tentunya ini semua hanya sebuah indikator pembantu saja. Kita perlu juga konfirmasi dari segi price action. Dan itu mungkin bisa kita lihat dari time frame yang lebih kecil gitu ya. Nah untuk sekarang tentunya yang digadang-gadang orang menjadi pattern yang menahan Bitcoin sekarang tentunya adalah inverse head and shoulder. Bukan menahan ya, tapi pattern yang sedang terjadi di Bitcoin sekarang itu adalah inverse head and shoulder. Tetapi yang perlu menjadi catatan kalian adalah bahwa di candle sebelumnya di 4-hour chart kita mendapati bearish engulfing gitu ya. Ini dilema banget sih guys, karena di satu sisi kita sedang di tahap retest area trendline dari inverse head and shoulder-nya. Oke. Tapi di satu sisi kita melihat kita mendapati semacam bearish engulfing. Jadi ini tergantung keputusan kalian masing-masing sih sebenarnya guys. Oke. Kalau yang tipikal trader agresif, kemungkinan besar mereka akan take the trade di sini. Oke. Tapi tentunya kalau saya pribadi menyarankan gitu ya, kalau misalnya kalian memang akan mencari setup untuk buy ketika breakout dari inverse and shoulder ini kemudian retest, ini kita udah menjalani kedua tahap tersebut ya, dimana kita udah breakout dari neckline-nya dan sekarang kita dalam tahap retest. Yang terakhir apa yang perlu kita tunggu yaitu adalah konfirmasi dari segi price action gitu. Bahwa kita sepertinya akan melihat bounce lagi di sekitaran area sini. Dan kalian bisa menggunakan berbagai cara untuk melihat konfirmasi tersebut. Bisa jadi dari segi bentuk candle, misalnya kita mendapati semacam bullish engulfing di sekitaran sini. Nah ini mungkin bisa jadi trigger kalian untuk masuk ke setup. Atau mungkin kalian lebih konservatif lagi menunggu ketika dia mendapati semacam bullish continuation pattern, mungkin di sekitaran sini kita mendapati ada bull flag ataukah ada falling wedge di sekitaran sini baru kalian masuk. Itu tergantung profil resiko kalian masing-masing gitu ya. Dan kalau misalnya saya pribadi, saya mungkin akan zoom in lagi ke 15 minute chart, mungkin melihat-lihat apakah ada konfirmasi lanjutan bahwa kita akan mendapati bounce dari sini. Kalau ada, mungkin saya baru akan ikutan untuk masuk. Karena secara risk and reward sebenarnya guys, secara risk and reward ya, ini kita bicara risk and reward, bahwa kalau kita mencari setup untuk buy di sini, oke, kalau saya dapat konfirmasinya di kurang lebih area di sini, katakanlah saya mendapatkan bullish engulfing di sini, kalau saya masuk di sini, saya rasa itu secara risk and reward itu sangat memadai gitu guys. Kenapa? Karena saya cukup protect stop loss saya di bawah bullish engulfing tersebut. Oke, dan targetnya saya bisa menargetkan hingga kalau kalian target technical dari inverse head and shoulder di sini, ini anggapannya kurang lebih aja guys ya. Itu di sekitaran 35 sampai 36.000. Oke, nggak usah muluk-muluk deh, anggap aja kita nyampe ke 35.000 gitu kan. Berarti di sekitaran sini. Di sekitaran area ini gitu kan. Ini adalah targetnya. Kemudian ini adalah resiko kita.
gitu kan. Kita coba ukur gitu, secara risk and reward itu seperti apa. Risk and reward, oke. Nah, anggap saja kita masuk di sekitaran sini gitu ya. Anggap aja masuknya di sekitaran sini. Kita stop lossnya taruh kurang lebih di sekitaran sini. Targetnya akan berada kurang lebih di sekitaran ini. Oke. Nah, ini secara RR itu cukup membadai 3,57 banding 1. Jadi secara teknikal ini adalah sebuah setup yang baik. Oke, kita sudah melalui beberapa tahap. Pertama kita sudah breakout dari inverse hand shoulder-nya, kemudian kita juga sudah melalui tahap retest. Oke, tergantung dari sini lagi apa yang akan kalian tunggu sebagai konfirmasinya. Sebenarnya senario yang paling ideal adalah ketika di 15 minute chart itu kita mendapati semacam bull flag. Namun hal tersebut tidak terjadi gitu guys. Kita hanya mendapatkan drop in tiba-tiba di sini. Oke, kita tidak mendapatkan pattern apapun di sini. Oke, kalau kalian tipikal konservatif, mungkin kalian akan menunggu gitu ya untuk patternnya mulai muncul, mungkin falling wedge kah, atau bullish pennant kah, atau apapun itu, baru kalian ikutan untuk masuk. Tapi kalau kalian yang tipikal agresif, mungkin kalian akan bisa masuk hanya melihat dari candle-nya saja, atau ketika retest di sini kalian langsung pengen masuk. Itu tergantung masing-masing dari kalian. Tentunya ini bukan financial advice gitu ya. Saya hanya kasih tahu saja untuk kira-kira apa yang bisa kita lakukan apabila kalian merupakan seorang trader sesuai dengan profil resiko masing-masing. Kalau kalian merasa tidak nyaman masuk ke market sekarang, jangan dipaksakan guys. Ingat sekali lagi, market crypto itu buka 24 jam 7 hari. Nggak usah kalian takut ketinggalan kesempatan karena kesempatan itu akan hadir. Selalu ada lagi, nanti ada lagi, dan ada lagi. Kalau kalian merasa tidak nyaman untuk meresikokan modal kalian sekarang, ya sudah tidak usah gitu guys. Tapi kalau memang kalian merasa pengen masuk, nah ini saya kasih sedikit gambarannya lah, mungkin bisa membantu kalian gitu, oke? Tetapi kalau misalnya yang terjadi nanti adalah kita kemudian breakdown lagi dari sini, kemudian mendapatkan bearish continuation pattern, maka ini adalah kemungkinan tanda bahwa kita akan kembali drop dan minimal akan nge-retest area lower low sebelumnya, yang bisa jadi menurut saya akan menjemput semacam likuidasi dulu di sini. Oke, orang-orang yang buy di sini mungkin akan dijemput sedikit. Baru dari sini kita kemungkinan bisa mendapati semacam bounce lagi dan membentuk semacam pattern double bottom. Oke, ini juga semacam scenario yang bisa jadi terjadi. Oke. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.